Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di tengah-tengah jalan. Kita ini lagi nyantai, lagi ngopi, karena kebetulan juga ada pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait efek gigitan ular yang berbisa menengah atau berbisa medium. Nah, karena tadi sebetulnya kita ini baru beres pulang konten, tadi perlu pulang ke rumah dulu, terus datang lagi ke sini. Dikarenakan memang ini wajib saya sampaikan, karena ada beberapa pertanyaan juga mungkin ya dari teman-teman yang apalagi masih awam, belum tahu terkait jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Nah, jadi pas tadi itu kebetulan saya pas herping dapat ular boiga yang sangat besar, cincin emas yang sangat besar, boiga dendrophylla yang cukup lumayan jumbo. Alhasil gigit di bagian leher, teman-teman. Nah, ini sengaja belum saya bersihin, walaupun tadi sebetulnya mungkin kita udah obati sama getah pisang. Tapi di sini ternyata bekas taring-taring besarnya itu masih ada di sini, mungkin bisa dilihatin juga. Ini kita tadi baru beres bersihin aja pakai alkohol, teman-teman. Pakai repanol tuh. Masih gede-gede di sini nih. Ada tak, God? Ya. Tuh. Darahnya masih ada. Nah, jadi posisinya teman-teman tadi itu saya pas lagi ngonten merovokasi si ularnya, ternyata strike di bagian leher dan untungnya saya bisa melepaskan secara cepat terkait gigitan si ular boiga tersebut. Karena kalau misalnya dibiarkan terus ngunyah, mengingat dia punya bisa yang menengah, jadi itu juga sangat berbahaya apabila dia mengunyah. Kenapa? Karena kalau ngunyah dia itu bisa memasukkan bisanya dengan taring belakangnya, dengan taring besar, taring opisthoglyphanya. Dan itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang yang masuk ke fase sangat buruk ketika tergigit oleh ular sekelas berbisa medium pun. Jadi ular ini tuh gak bisa dianggap remeh, teman-teman, gak bisa dianggap sepele. Nah, jadi kali ini tuh sebetulnya saya ingin lebih membahas lagi terkait beberapa kasus dan efek yang ditimbulkan apabila kita digigit dengan waktu yang begitu lama oleh si ular satu ini. Apabila kita tergigit juga dengan dikunyah, nah ini akan berdampak sangat buruk. Jadi itu adalah pembahasan kali ini. Kebetulan ini buktinya masih ada. Nih, ini ternyata karena giginya memang besar-besar untuk si ular boiga ini, jadi pas tadi kita bersihin pun darahnya masih terus agak sedikit keluar, teman-teman. Masih ayah, terus? Iya. Jadi efeknya itu kalau hanya strike mungkin sebentar, dia itu sakit plus ada sedikit gatal-gatalnya. Ciri khas ular-ular kolobrid biasanya seperti itu, teman-teman. Itu mirip seperti ular sowokopi. Dulu pernah saya juga. Jadi pas kegigit itu bukan hanya mengeluarkan darah, tapi juga bentol-bentol, terus bentolnya juga semakin besar. Nah, ini juga sebetulnya karena mungkin udah agak lama tadi pas siang, jadi si bentolnya udah agak sedikit kempes, cuman tinggal beberapa bekas-bekas taringnya aja yang masih ada di bagian leher saya, teman-teman. Tapi untungnya tadi itu saya refleks langsung ngambil si kepala ular dan tidak berhasil mengunyah saya, teman-teman. Ada beberapa kasus yang sudah pernah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya, bahwa memang ketika orang tergigit oleh ular satu ini, entah itu si ular boiga yang cincin emas ataupun boiga yang cincin perak, biasanya mengalami beberapa fase yang cukup lumayan buruk. Mungkin nanti bisa ditampilkan juga di sini gambar-gambar yang memang ini tuh real, asli, ketika orang tergigit oleh ular satu ini mengalami beberapa efek yang sangat di luar dugaan, teman-teman. Bahkan bisa sampai ke kayak nekrosis atau kayak luka bakar, teman-teman. Nah, nanti itu adalah beberapa sumber yang mungkin ter-up ke publik.
Tapi ada beberapa sumber juga yang mungkin di luar sana itu tidak ter-up ke publik, sehingga beberapa orang menganggapnya ketika ada kasus seperti ini dikategorikannya ular belang itu semuanya sangat berbahaya. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita tahu proses penanganan awalnya itu seperti apa, kita itu tidak akan masuk ke fase yang seperti gambar-gambar yang tadi, teman-teman. Nah, pada saat itu juga saya sempat mengalami gigitan serupa seperti itu, tapi dengan ular Boiga dendrophylla melanota. Beda ya teman-teman, jadi ular Boiga dendrophylla itu ada beberapa macam juga. Ada Boiga dendrophylla, ada Boiga dendrophylla melanota. Kalau yang melanota ini justru sebetulnya kalau menurut saya pribadi lebih high atau lebih di atas si ular Boiga dendrophylla yang menggigit saya lah. Karena si melanota ini beberapa teman-teman saya juga ketika tergigit ataupun dikunyah si ular tersebut, itu tuh efeknya lebih-lebih teman-teman. Bahkan ada yang sampai mengalami pembengkakan seperti digigit oleh ular viper hijau ekor merah. Jadi makanya inilah pentingnya kita mengetahui kadar-kadar bisa ular-ular yang memang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa oh ternyata efeknya seperti ini, oh ular ini mah berbisa medium, oh ular ini mah berbisa tinggi, otomatis kita itu akan tahu proses langkah-langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, banyak pertanyaan apa yang harus dilakukan ketika kita tergigit di bagian leher. Ada beberapa komentar unik, apalagi pas saya post di Instagram. Dulu pas saya tergigit di bagian kepala dengan ular Boiga dendrophylla namun dengan corak cincin perak atau belang hitam putih, teman-teman. Justru komentar-komentarnya itu lucu-lucu, teman-teman. Itu kalau tidak salah pas saya post di Instagram, viewsnya itu nyampe 2,2 juta dengan berbagai macam komentar dari beberapa orang yang masih awam terkait jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Jadi ternyata kesimpulan yang saya tangkap dari komentar yang ada di video itu, ternyata kebanyakan orang itu belum paham terhadap proses pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Taunya ketika tergigit oleh ular berbisa itu biasanya katanya harus diikat sekencang mungkin. Lah terus kalau bisanya digigit di bagian kepala, apa yang harus dilakukan? Ikat bagian leher katanya sekencang-kencangnya atau modar berenang aing. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang unik, komentar-komentar yang lucu dari video yang ada di Instagram saya, teman-teman. Padahal sebetulnya tidak seperti itu juga. Sering saya menjelaskan imobilisasi itu apa, langkahnya seperti apa. Bahkan sekelas kalau misalnya kita tergigit di area misalnya kepala ataupun muka gitu, teman-teman, kita itu simple, tinggal melakukan proses imobilisasi yang sebetulnya kesimpulannya adalah kita jangan banyak pergerakan. Kalau misalnya kita patah tulang leher, di situ kan suka ada penyangga, teman-teman, penyangga leher. Itu untuk meminimalisir gerakan-gerakan di anggota tulang-tulang kita. Nah, itu juga bisa dilakukan ketika kita tergigit di area vital, entah itu kepala, entah itu muka. Jadi itu tuh bisa digunakan. Yang pada intinya sebetulnya sama saja, mau di anggota tubuh manapun, ketika kita tergigit, kita itu jangan banyak pergerakan, teman-teman. Apalagi yang menggigit saya itu kan merupakan ular yang berbisa medium, jadi tidak sampai masuk ke fase yang merenggut nyawa, teman-teman. Sejauh yang saya lihat di beberapa catatan, tidak ada orang yang meninggal akibat gigitan ular berbisa medium, karena ya ular ini berbisa menengah. Tapi walaupun berbisa menengah, itu bisa masuk ke fase yang sangat buruk apabila kita tidak mengetahui proses pertolongan pertamanya seperti apa. Makanya kadang-kadang di komentar-komentar Instagram rata-rata, terus apa bang yang harus dilakukan dalam proses ketika kita tergigit oleh ular berbisa itu? Imobilisasi. Jadi si imobilisasi ini tuh sering saya jelaskan. Buat teman-teman yang penasaran apa itu imobilisasi, bisa simak video-video saya mungkin nanti pas saya digigit oleh ular berbisa dari keluarga Elapidae atau ular kobra, bisa tergigit sama ular viper. Di situ sudah semua saya jelaskan, bahkan efeknya juga sudah pernah saya perlihatkan buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin bagi penonton setia Sahabat Alam, pembahasan itu sudah bosan, sudah sering saya sampaikan, karena ternyata ketika kita melihat di beberapa sosial media, penonton itu memang benar-benar beda-beda, teman-teman. Saya post di Instagram, komentar-komentarnya ternyata yang saya lihat orangnya masih awam. Tapi kalau misalnya di YouTube, kadang-kadang ya orang sudah paham,
gitu. Jadi maksud saya ketika saya menyampaikan kembali video ini, mungkin nanti ada beberapa orang yang nyangkut di video ini, di video YouTube saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pencerahan, salah satu tambahan pengetahuan bahwa memang ular-ular yang ada di sekitar kita ini merupakan ular yang banyak sekali ragamnya. Mulai dari ular yang tidak berbisa, berbisa menengah, berbisa tinggi dan mematikan, bahkan ada ular yang memang tidak berbisa sama sekali. Nah, jadi inilah pentingnya edukasi, pentingnya kita memberitahukan kepada orang-orang awam bahwa tidak semua ular itu berbahaya. Nah, jadi ini adalah kondisi sudah tadi teh kegegel teh jam 2 nyadot. Sekarang udah sore, sekitar ada 3 jam lah teman-teman, 3 jam pasca digigit oleh ular Boiga dendropila dengan size yang besar seperti ini teman-teman. Jadi bentolnya udah pada hilang. Kalau di awal mungkin bentolnya besar-besar, kalau ini udah pada hilang. Cuman tinggal bekas taring-taringnya aja coy. Dan ini masih perih, sakit plus gatal teman-teman, karena ada di area titik yang mungkin kulitnya ini sensitif, ada di bagian leher. Nah, jadi itulah teman-teman, ini sebetulnya membuktikan tadi konten siang, dan ini masih ada efeknya juga di sini. Sekaligus saya perlihatkan buat teman-teman, karena memang ular ini sebetulnya tidak bisa kita sepelekan. Intinya gini ya, ular ini tuh jangan terlalu ditakuti, tapi jangan juga terlalu disepelekan teman-teman, karena kita tahu bahwa ular ini tuh berbisa menengah. Nah, kalau berbisa menengah, sering saya jelaskan, ular ini tuh kalau menggigit tergantung kondisi tubuh kita masing-masing yang tergigit. Jadi kan orang-orang itu beda ya, beda tingkatan imun tubuhnya itu berbeda lah. Jadi kalau misalnya kita lagi drop atau lagi sakit, nah kemungkinan ketika tergigit oleh ular ini, apalagi pas dikunyah, itu mungkin bisa masuk ke fase yang serius teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini, edukasi sangatlah penting. Dan buat teman-teman semuanya, ketika memang kalian sudah tahu bahwa ular ini tuh tidak berbisa mematikan, kalian juga bisa nanti mengedukasikan kepada mungkin teman-teman kalian, rekan-rekan kalian, saudara-saudara kalian, sehingga ketika kalian menonton video ini, kalian juga bisa share ilmu yang mungkin sekiranya ini, walaupun kalau menurut saya manfaatnya hanya sedikit, tapi mungkin bagi orang lain bisa bermanfaat luas lah teman-teman. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.